Allah Esa itu satu roh, Tritunggal harus tiga roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Pendeta Tan Hoinai. Kalau Allah Esa itu satu roh, maka Tritunggal harus tiga roh. Allah itu Esa, Yohanes 5 ayat 44. Yang dimaksud Esa itu satu. Ya, Matius 19 ayat 17. Harus roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya, kemudian harus satu roh, roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11, 1 Korintus. Ya. Terus harus satu nama, yaitu Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 25. Itu Allah Esa. Allah Esa itu Tuhan Allah satu nama, Yesus Kristus. Kalau Tritunggal harus tiga roh. Satu, roh iblis. Di dalam Wahyu 16 ayat 13 itu roh naga. Ini sama saja dengan roh yang binatang keluar dari laut di dalam Wahyu 13 ayat 8. Roh naga, roh iblis, ya. Jadi Tritunggal yang disembah pertama adalah roh naga, roh iblis. Yang kedua adalah roh anak domba tetapi diurapi dan berbicara seperti naga. Anak domba itu Yesus yang palsu. Ketika Yesus ini dianggap palsu, maka disebut hantu. Ingat waktu Yesus bangkit, murid-murid bilang, hantu, karena dia salah memahami tentang Yesus. Jadi roh kedua yang disembah oleh Tritunggal adalah hantu. Roh ketiga adalah setan. Di dalam Wahyu 16 ayat 14. Roh setan membuat mujizat yang ajaib. Banyak gereja sangat bangga dengan mujizat, gitu, di jalan-jalan, gitu. Itu pastor itu yang ngaku pastor yang menjiplak Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Namanya Simon, gitu. Pastor palsu namanya Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Jadi di Alkitab sudah ada pastor palsu namanya Simon, sudah ada di Alkitab. Membuat mujizat-mujizat dikiranya itu dari Roh Kudus, padahal itu roh setan. Ya. Jadi clear, Allah Esa itu satu roh. Kalau Tritunggal tiga roh. Tritunggal penyembah Bapa, iblis, hantu, dan setan. Ya, that it, makanya Tritunggal go to hell, ya. That it, ya. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Kami tidak pernah meminta Tritunggal tobat. Ya, ingat baik-baik, jumlah orang yang masuk surga itu terserah Yesus. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pendeta Henry Tandianta tidak pernah meminta Tritunggal tobat. Silahkan Anda tetap jadi penghujat Yesus. Tuh, Anda harus menurunkan 35 generasi dari sekarang supaya jumlah populasi dunia pada tahun 4930 harus memenuhi 15 miliar. Nanti 15% sampai 20%, sekitar hampir 2 miliar akan diangkat rapture pada tahun 4930. Sisanya harus 12 miliar 450 juta. Itu akan dibunuh dalam perang Harmagedon. Makanya kamu para Tritunggal jangan tobat. Tetaplah jadi penghujat Yesus. Tetaplah nanti go to hell. Kalau mati masuk alam maut. Meskipun tiap hari kamu bicara salve, salve, salve Belgedes. Ya haleluya, haleluya. Ya. Tetap go to hell, go to the lake of fire. Jangan tobat para Tritunggal. Tetaplah menyembah Bapa, iblis, hantu Yesus, hantu Yesusan, dan setan. Tritunggal harus menyembah tiga roh.
ayat andalan Tritunggal adalah Wahyu 16 ayat 13 dan Wahyu 13 ayat 8, ayat 11, ayat 16, ayat 18. That it. Haleluya. Amin. Pada video ini saya akan menjabarkan mengenai penjelasan Trinitas yang kerap kali disalahpahami oleh banyak orang. Nah, apa itu Trinitas? Ya. Allah Tritunggal atau Allah Trinitas berasal dari kata Latin Trinitas, di mana terbentuk dari dua kata tri dan unitas. Tri artinya tiga, unitas artinya keesaan. Ya, jadi Trinitas adalah ketigaan yang esa atau a compounded singleness. Nah, ketigaan yang esa maksudnya apa? Apakah tiga di dalam esa dan esa di dalam tiga? Nah, begini ilustrasinya. Allah yang esa, Allah itu artinya sesembahan. Makanya bunyi semua Israel adalah semua Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Jadi Allah itu artinya sesembahan, bukan nama. Allah yang esa atau sesembahan yang esa hanyalah Sang Bapa. Ingat, Allah yang esa hanyalah Sang Bapa. Ya. Dia disebut sebagai Sang Bapa karena dialah sumber segala sesuatu. Nah, Sang Bapa ini memiliki nama perjanjian atau nama keagungan kepada Musa adalah Yod-Heh-Vaveh atau Adonai, yang arti Yod-Heh-Vaveh ini adalah Sang Ada. Jadi artinya Sang Bapa ini adalah Sang Ada. Nah, Sang Bapa ini sifatnya itu transenden, tidak terhampiri, memenuhi segala ruang dan waktu, tidak terhampiri dan tidak kelihatan. Oke? Nah, Allah yang esa yaitu Sang Bapa tadi, di dalam dirinya dia itu memiliki firman atau logos, di mana firman itu dimaksudkan sebagai daya ciptanya, ilmunya dan kecerdasannya sendiri. Ya, di mana Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya, melalui daya cipta, melalui ilmunya sendiri. Makanya berfirmanlah Allah artinya berfirmanlah Bapa. Berfirmanlah Allah jadilah terang, artinya Bapa menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Karena berfirman adalah kata kerja, sedangkan kata bendanya adalah firman. Ya. Jadi Sang Bapa di dalam dirinya dia memiliki firman atau logos, dan logos itu disebut sebagai Sang Anak. Yohanes 1 ayat 3. Selain memiliki firman atau kecerdasan, Sang Bapa juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu, itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah hidupnya atau hayatnya, menurut Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa dengan anak atau firman-Nya sendiri dan Roh Kudus, itulah Tritunggal atau Allah yang esa. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa Allah, melainkan berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Seperti apakah Allah yang esa itu. Oh, ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki kecerdasan atau firman, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, dan memiliki roh yang oleh rohnya dia menghidupi segala sesuatu. Ya, jadi itulah Tritunggal. Nah, mengenai Yesus, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Berinkarnasi, jadi firman Allah yang menjadi daging. Inkarnasi itu berasal dari Yunani inkarne, in di dalam daging, karne itu in itu di dalam, karne itu adalah daging. Karnivora itu pemakan daging, jadi inkarne itu di dalam daging. Nah, diberi nama Yesus atau Yehoshua, di mana arti nama Yesus ini berasal dari dua kata Ibrani, yaitu Yod-Heh-Vaveh, ya, artinya Bapa tadi, dan Yasha, artinya keselamatan. Jadi arti nama Yesus adalah Allah lah keselamatanku. Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia ini, tentu di dalam dirinya dia memiliki dua kodrat. Yang pertama, dia adalah Allah karena dia keluar dari Allah Sang Bapa. Dan dia adalah manusia karena dia menambahkan kodrat kemanusiaan atau daging. Dan yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Jadi hal ini sekaligus menjawab bahwa Tuhan atau Allah tidak pernah mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Nah, pertanyaan simpel yang sering diajukan, lalu kenapa Yesus tidak menyembah Bapa saja? Kenapa harus menyembah Yesus yang adalah firman-Nya Bapa? Kalau keimanan lain itu mengenal Tuhan mereka melalui firman Allah yang menjadi buku atau kitab.
Maka apa salahnya kita mengenal Sang Bapa melalui firman yang menjadi manusia? Iman lain tidak mungkin mengenal Tuhan mereka tanpa kitab suci mereka yang adalah firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi buku. Maka kita pun sebagai orang Kristen mustahil mengenal Sang Bapa yang tak terhampiri dan tidak kelihatan dan transenden tanpa mengenal firman-Nya yang menjadi manusia. Tanpa melalui Yesus yang adalah firman-Nya Bapa. Jadi Yesus adalah firman hidup yang menyatakan siapa Bapa. Jadi di luar Yesus kita tidak mungkin mengenal Bapa, tidak mungkin sampai kepada Bapa. Dan menyembah Yesus artinya kita menyembah Bapa, karena Yesus adalah akal budinya Bapa sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal, mengetahui, dan tahu siapa Bapa tanpa firman-Nya yang menjadi manusia itu. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pada peristiwa transfigurasi, Sang Bapa juga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Inilah alasan mengapa di luar Yesus tidak mungkin kita sampai kepada Bapa. Sama seperti Anda, bagaimana mungkin saya bisa mengenal Anda tanpa firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya? Maka kita pun tidak bisa mengenal Bapa, manusia tidak bisa mengenal Bapa yang tak kelihatan tanpa firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1, yang kami beritakan adalah firman hidup. Ya, jadi inilah penjabaran Trinitas. Dan itulah mengenai siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, jadi tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita sembah 3 Tuhan, banyak Tuhan, dan kita menuhankan manusia, itu tidak pernah terjadi. Itu hanyalah asumsi liar yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah diimani kekristenan sejak semula. Ya, jadi saya pikir apa yang saya jelaskan ini semoga bisa membantu Anda dengan baik. Tuhan berkati. Bye.